Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Fida Putri. Saya ketua dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Pada presentasi kami kali ini, kami akan membawakan beberapa materi, yaitu pengertian perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, teori-teori perdagangan internasional, faktor pendorong perdagangan internasional, dan dampak negatif perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. 2. Manfaat perdagangan internasional. 1. Peluang kerja terbuka luas. Perdagangan internasional membantu menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan melalui pembangunan industri-industri baru guna memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Yang kedua, membuat hubungan baik antar negara. Kerjasama yang terjalin antar dua negara tentunya akan membuat hubungan antar dua negara menjadi baik dan tentunya lebih erat. 3. Meningkatkan kemakmuran suatu negara. Perdagangan internasional memiliki peranan untuk menaikkan pendapatan dari masing-masing negara yang bersangkutan. Yang keempat, memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan merupakan salah satu manfaat perdagangan internasional. Selanjutnya yang bisa dirasakan oleh dua negara yang bekerja sama. Yang kelima, kebutuhan hidup mudah terpenuhi. Selanjutnya saya ingin membacakan tentang teori-teori perdagangan internasional. Yang pertama itu teori keunggulan mutlak. Pada teori keunggulan mutlak dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara. Dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah. Yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif. Adanya teori keunggulan komparatif yaitu suatu negara yang tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Dampak negatif perdagangan internasional. 1. Produk dalam negeri semakin menurun. Adanya perdagangan internasional ini akan turut menimbulkan persaingan industri antar negara. Apabila industri di suatu negara memiliki kualitas produksi barang yang rendah dan harga yang relatif mahal dibandingkan dengan negara lainnya, maka negara tersebut akan mengalami penurunan jumlah permintaan. Ini karena konsumen cenderung mencari barang dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau. 2. Ketergantungan terhadap negara-negara maju. Dari sisi produksi barang, negara berkembang dan miskin memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap negara maju dalam faktor produksi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi. Sedangkan dari sisi konsumsi barang, pengembangan barang elektronik serta otomotif sampai saat ini makin dikuasai oleh negara-negara maju. Akibatnya negara miskin dan berkembang mayoritas masih sebagai konsumen saja. 3. Industri kecil kesulitan untuk bersaing. Keterbatasan modal yang seringkali menjadi hambatan bagi industri-industri kecil untuk mengembangkan diri. Aktivitas perdagangan internasional berpotensi semakin membatasi ruang gerak industri-industri kecil karena harus bersaing dengan industri nasional maupun multinasional yang memiliki modal lebih besar. 4. Persaingan tidak sehat. Langkah pemerintah suatu negara untuk memenangkan persaingan di perdagangan internasional dengan membuat sejumlah kebijakan seperti dumping dan praktik tarif impor suatu yang sangat tidak tepat. Strategi itu merusak esensi dari perdagangan internasional yang seharusnya berdasarkan kepada prinsip bersaing usaha yang sehat. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Indonesia memiliki sumber daya alam antara lain kayu, minyak bumi, batu bara, tanah, dan karet, tapi belum memiliki
bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. 2. Penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan teknologi untuk membuat sendiri produk seperti mobil dan handphone, pembuatannya menghabiskan biaya produksi yang lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. 3. Pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga untuk memenuhinya memerlukan mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian, kebutuhan produk dapat dipenuhi. 4. Perbedaan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana.